Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Khalil Rahman, Swadal Mandiri dengan NIM 042 dan teman saya Wahyu Patriaji dengan NIM 197. Kami akan mempresentasikan tugas besar statistika dan probabilitas mengenai penggunaan perangkat lunak legal dan bajakan bagi mahasiswa. Untuk table of contents ini ada latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, dan analisis. Langsung yang pertama, latar belakang. Pada era teknologi informasi saat ini, terdapat beragam macam perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah komputer sesuai kebutuhan pengguna. Pengguna teknologi sangat membutuhkan akan suatu aplikasi perangkat lunak yang dapat membantu mereka dalam penggunaan komputer. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Salah satu hak cipta seseorang dalam bidang teknologi adalah aplikasi atau perangkat lunak komputer. Kemudian yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Yang kedua, ada lisensi perangkat lunak. Lisensi adalah pemberian izin atau hak pakai dalam bentuk perjanjian secara tertulis antara pihak yang memberi lisensi dengan pihak yang menerima lisensi untuk dapat menggunakan hak miliknya. Pada lisensi software ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, free software. Nah, untuk free software itu sendiri dibagi 4 lagi. Yang pertama, freeware. Freeware adalah perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada copylefted, yaitu copyright pada author. Contohnya LGPL dan GPL. Jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan tanpa free software yang mengizinkan distribusi ulang atau modifikasi. Kemudian free software yang ketiga ada non-copyright. Non-copyright adalah publik domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya. Yang keempat, copyright pada author, seperti MIT license, BSD license, dan Apache license. Kemudian yang kedua ada semi-free software. Software yang non-free, namun mengizinkan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memodifikasinya untuk kepentingan non-profit. Yang ketiga, perangkat lunak hak cipta. Ada 2 bagian, yaitu open source dan evaluation copy atau trial. Pada open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas di internet. Yang untuk evaluation copy atau trial adalah software yang dapat untuk digunakan tapi memiliki batasan waktu atau jumlah pengguna. Kemudian ada copyright software. Terdapat contohnya shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaan selama jangka waktu tertentu atau juga penggabungan kedua hal ini. Kemudian landasan teori perangkat lunak bajakan. Software bajakan adalah software yang diperoleh dengan cara ilegal atau tanpa memiliki izin pemakaian atau lisensi dari software tersebut. Terdapat beberapa jenis penggunaan software bajakan dan pembajakan software, yaitu memakai versi tunggal lisensi pada beberapa perangkat komputer,
memasang software pada komputer tanpa menyediakan lisensi yang tepat, memakai key generator agar memperoleh key pendaftaran yang bisa mengubah satu versi evaluasi menjadi versi lisensi, memakai kartu kredit curian untuk menipu pembelian lisensi software, dan menyebarkan software versi lisensi di internet sehingga dapat diunduh orang lain. Kemudian ada dasar hukum penggunaan perangkat lunak bajakan. Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan mengakui serta memberikan penghargaan terhadap suatu karya cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan denda atau sanksi secara pidana atau gugatan perdana. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan software, diantaranya adalah pemuatan ke hard disk, shoplifting, pemalsuan, dan download ilegal. Orang yang melakukan pembajakan software dapat dikenakan sanksi paling berat 5 tahun penjara atau denda 500 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Patriaji. Selanjutnya di sini teknik penelitiannya. Untuk teknik penelitian dilakukan secara online menggunakan media Google Form, di mana kami menyebarluaskan ke beberapa grup mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pengumpulan data penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 semester. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini berupa angka yang didapatkan dari hasil pembagian kuesioner kepada mahasiswa UMM. Untuk instrumen yang digunakan terdiri dari 11 pertanyaan mengenai kepemahaman akan software bajakan atau ilegal yang disajikan seperti apakah Anda menggunakan komputer atau laptop? Untuk jawabannya iya atau tidak. Sejak kapan Anda mengenal dan menggunakan komputer atau laptop? Untuk jawabannya SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kemudian apakah Anda pernah mendengar sebelumnya tentang software bajakan? Jawabannya pernah atau tidak? Pernah. Apakah komputer Anda menggunakan software bajakan? Jawabannya iya, tidak tahu, belum tahu. Setelah itu, jenis software bajakan apa yang pernah Anda gunakan? Untuk jawabannya, sistem operasi, grafis, game, office, utility, atau tidak ada. Kemudian, dari mana Anda mendapatkan software bajakan? Ada dari internet, teman, atau tidak tahu. Kemudian, apakah Anda menggunakan software legal yang free atau open source? Untuk jawabannya, iya atau tidak. Kemudian jenis software gratis atau open source apa yang pernah Anda gunakan? Ada sistem operasi, grafis, game, office, utility, atau tidak ada yang gratis atau open source? Kemudian apakah Anda tahu akan resiko dan bahaya dari pengguna software? Untuk jawabannya tahu atau tidak tahu. Kemudian apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta? Untuk jawabannya di sini tahu atau tidak tahu. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan? Tetap menggunakan software bajakan, membeli software original, atau beralih menggunakan software gratis atau open source? Kemudian untuk hasil dan analisis, di sini pertama kami membuat kuesioner yang mendapatkan 54 responden yang merupakan mahasiswa UMM dengan rincian 27 laki-laki dan 27 perempuan. Sebagian besar mahasiswa UMM mengetahui apa itu software bajakan sebanyak 94,4%, yaitu 51 mahasiswa. Seperti gambar yang pertama ini. Setelah itu, bisa kita lihat pada gambar kedua, terdapat beberapa mahasiswa yang belum mengetahui apakah laptop atau komputer mereka menggunakan software bajakan atau tidak, karena kemungkinan mereka tidak menggunakannya dan ada pun kemungkinan lain di mana perbedaan software bajakan dan software legal itu hampir tidak terlihat. Kemudian pada gambar ketiga,
persentase terbanyak terdapat pada game, dan kedua Office. Itu dikarenakan mahasiswa butuh hiburan berupa game, dan karena itu game komputer atau laptop yang dapat dimainkan atau yang lebih seru itu kebanyakan berbayar, maka dari itu mahasiswa menggunakan software bajakan yang gratis. Ya, selanjutnya itu dari mana mereka mendapatkan software bajakan? Di sini ada kebanyakan dari internet, kemudian mereka tidak tahu mendapatkan dari mana, kemudian yang terakhir dari teman, sebanyak 16%. Kemudian untuk yang selanjutnya, analisis. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah, seperti variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen, atau secara bebas, variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak atau random. Namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Persamaan regresi mengikuti ketentuan sebagai berikut yang ada pada gambar sebelah kanan. Kemudian, analisis regresi sendiri digunakan untuk menentukan atau memperbaiki nilai dari variabel data. Hal tersebut sangat membantu karena kita dapat memperkirakan nilai dari variabel pada masa mendatang dengan cukup akurat. Berdasarkan analisis regresi menggunakan Python, didapatkan hasil prediksi yang kurang akurat untuk memprediksi nilai sebesar 4. Di sini kami menggunakan teknik simple linear regression, yang di mana variabel bebas ada 1. Pada data ini, salah satu sampel dari data kuesioner, yaitu apakah komputer Anda menggunakan software bajakan sebagai variabel bebas atau independen, dan 1 sebagai variabel terikat atau dependen, yaitu untuk selanjutnya apa yang Anda lakukan. Total responden ada 54 orang, 11 diantaranya digunakan sebagai data tes secara acak, dan sisanya digunakan sebagai data latih. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian di sini ada tingkat kesadaran penggunaan software legal. Tingkat kesadaran di sini ada angka-angka tingkatnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mean absolute error atau MAE adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan model peramalan. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan error absolut antara hasil peramalan atau prediksi dengan nilai real. Secara rumus MAE dijelaskan sebagai berikut yang ada pada gambar di bawah kiri. Kemudian pengertian root mean square error atau RMSE adalah metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Root mean square error adalah hasil dari akar kuadrat mean square error. Keakuratan metode estimasi kesalahan pengukuran ditandai dengan adanya nilai RMSE yang kecil. Metode estimasi yang mempunyai root mean square error lebih kecil dikatakan lebih akurat daripada metode estimasi yang mempunyai root mean square error lebih besar. Secara rumus, RMSE dijelaskan sebagai berikut. Kemudian berdasarkan perhitungan mean absolute error atau MAE dan root mean square error RMSE, hasilnya bisa dikatakan sedikit besar, tapi masih dalam batas normal, karena kurang dari 1. Hal ini berdampak pada hasil prediksi data di atas yang kurang akurat. Untuk data yang kami peroleh di sini, mean absolute error-nya 0,629 dan seterusnya. Kemudian root mean square error atau RMSE-nya
0,71826 dan seterusnya. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan di sini, dalam uraian rangkaian mulai dari proses penguraian dan pengujian data untuk memprediksi nilai dari variabel tetap atau dependen dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode simple linear regression, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Antara lain, pada tabel prediksi, nilai terkecil bernilai 1,984940 untuk nilai yang sebenarnya bernilai 1, dan nilai terbesar bernilai 2,822289 untuk nilai yang sebenarnya bernilai 2. Nilai mean absolute error atau MAE sebesar 0,62901604 dan seterusnya. Kemudian nilai root mean square error-nya atau RMSE sebesar 0,718267771 dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.